Hai Ovi Firza, saya terima nikahnya Anissa Firdiana binti Baharudin dengan mas kawin, perangkat alat sholat, perhiasan emas 75 gram, dan uang tunai 200 juta rupiah, dibayar tunai. Aku jatuh terduduk di depan pelataran sebuah masjid yang tidak jauh dari rumah Nisa, tempat Nisa melangsungkan pernikahan. Aku menyaksikan dari luar dan dengan jelas mendengar suara Arya mengucap ijab kabul. Ingin sekali aku berlari ke dalam untuk membubarkan acara tersebut. Namun, aku urungkan karena aku takut menjadi pusat perhatian. Karena tamu Nisa banyak sekali yang menyaksikan acara pernikahan Nisa. Aku terduduk di pojok teras masjid tempat Nisa menikah, meratapi nasibku yang ditinggal Nisa menikah. Beberapa saat kemudian, rasa kantuk menyerangku. Hampir tidak sadar, karena merasa sangat ngantuk. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Mas, mas, azan asar sudah berkumandang. Ayo kita salat, mas. Sebuah suara membangunkanku, seraya memgoyang sedikit pundakku. Aku langsung terduduk dengan mata berat. Astagfirullah, saya tidak mendengar azan sudah berkumandang. Tadi saya ketiduran, ucapku. Aku bergegas berdiri dan berjalan menuju tempat wudhu. Saat aku berjalan, aku baru teringat tentang mimpiku tadi tentang Nisa yang menikah lagi. Ternyata hanya mimpi. Aku bersyukur itu hanya mimpi. Masih terasa seperti nyata mimpiku tadi. Aku menengok ke kanan, ke kiri. Ternyata aku memang benar-benar mimpi. Masjid ini bukan masjid tempat mimpiku tadi. Di masjid ini tidak ada keluarga Nisa yang sedang melaksanakan acara pernikahan Nisa. Hanya terdapat para makmum laki-laki yang akan menjalankan salat asar. Aku segera mengambil air wudhu, kemudian berjalan menuju ke dalam masjid. Saat sampai di dalam masjid, terdengar suara iqamah dari sang muadzin. Aku segera merapatkan barisan saf salat asar di masjid ini. Setelah selesai melaksanakan salat asar, aku segera berjalan menuju pojokan masjid. Aku mengambil sebuah Al-Quran. Aku membaca Al-Quran. Hati terasa tenang sekali saat membaca Al-Quran. Akhir-akhir ini, aku memang menjadi jamaah masjid ini. Hampir setiap waktu, rutin aku melaksanakan salat di masjid saat aku sedang berada di rumah. Aku pun ikut kajian yang dilaksanakan hampir setiap habis salat maghrib. Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan setelah sering mengikuti kajian di masjid ini. Setelah selesai membaca Al-Quran, aku berjalan pulang menuju rumahku. Rumah yang diberi Nisa saat masa-masa terakhirku bersama Fani beberapa bulan yang lalu. Aku sudah menempati rumah ini sekitar 1 bulan. Aku seorang diri. Mama yang menyuruhku untuk tinggal di rumah ini, karena aku harus bisa mandiri. Mama menyuruhku untuk mandiri, menanggung semua sendiri atas apa yang sudah aku lakukan. Sudah 1 bulan ini aku bekerja menjadi satpam di sebuah universitas negeri di kota ini. Sejak awal, aku pindah ke rumah ini. Aku bekerja 1 hari, aku shift pagi, dan 1 hari aku shift sore. Begitu seterusnya. Gajinya alhamdulillah cukup untuk kebutuhanku, dan aku memberikan setengah gajiku untuk Azam. Walaupun Nisa menolak pemberian uang dariku untuk Azam, tapi aku paksa Nisa untuk menerimanya. Walaupun aku baru mendapat gaji 1 kali. Aku mendapatkan pekerjaan ini dari seorang ustadz di masjid dekat rumahku, yang rutin tempatku jamaah salat. Sang ustadz menawari pekerjaan itu, karena melihatku tiap hari di masjid tentang lantung tidak ada pekerjaan. Kebetulan anak sang ustadz baru saja keterima ASN. Jadi aku menggantikan anak ustadz untuk menjadi satpam. Aku pun langsung menerimanya, karena memang aku sedang membutuhkan pekerjaan.
Aku ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk Azam. Aku ingin menjadi contoh yang baik untuk anakku. Setelah aku mengikuti rutin kajian, aku jadi mengerti tentang kewajiban seorang ayah dan kewajiban seorang suami. Ya, walaupun aku sekarang tidak memiliki istri lagi, perceraianku dengan Fani sedang dalam proses. Sidang kedua akan dilaksanakan minggu depan. Aku selalu hadir saat sidang, namun Fani tidak pernah hadir. Aku pun tidak tahu kabarnya Fani sekarang. Aku sudah lama tidak berjumpa dengan Fani. Kalau Azam, aku seminggu sekali menemui Azam anakku. Beruntung Nisa mengizinkanku untuk menemui Azam kapanpun yang aku inginkan. Sudah lama aku tidak melihat Nisa bersama Arya. Aku juga tidak pernah melihat Arya main ke rumah Nisa lagi. Aku pernah bertanya kepada satpam rumah Nisa, kapan Nisa menikah. Namun, satpam juga tidak tahu apapun tentang Nisa. Sore ini, aku datang ke rumah Nisa untuk menemui Azam. Iseng aku bertanya dengan Nisa saat Nisa sedang menggendong Azam, karena Azam akan diberikan kepadaku. Dek, ngomong-ngomong kapan menikah dengan Arya? Katanya waktu itu sudah lamaran. Tanyaku kepada Nisa, yang terlihat akan bergegas masuk ke dalam lagi. Namun Nisa langsung menghentikan langkahnya saat aku berbicara. Belum tahu, Bang. Nisa permisi dulu ya, mau sholat asar. Jawab Nisa yang bergegas masuk ke dalam lagi. Aku segera menggendong Azam dan memberikan mainan baru yang aku beli saat sebelum berangkat ke rumah Nisa tadi. Azam senang sekali menerima mainan yang aku berikan dan meminta aku untuk membukakannya. Aku pandangi Azam, tampan sekali wajahnya, mirip sekali dengan Nisa. Karena memang kata orang kebanyakan anak laki-laki mirip dengan ibunya. Teringat Nisa, aku jadi kepikiran kenapa Nisa belum menikah dan kapan Nisa akan menikah. Aku jadi penasaran, tapi aku tidak menemukan jawaban saat aku bertanya dengan Nisa, karena Nisa tidak menjawabnya. Setelah aku puas bermain bersama Azam, aku pun pamit kepada Nisa. Kebetulan Nisa sedang melintas di ruang tengah rumahnya. Dek, abang pamit pulang dulu ya. Ini Azamnya ya, Dek, ucapku kepada Nisa. Nisa langsung berjalan ke arah Azam. Iya, Bang. Oh iya, ini Nisa kasih mobil untuk abang. Sebentar, Nisa ambilkan kuncinya dulu ya. Ucap Nisa seraya bergegas masuk ke dalam lagi. Nisa memberiku sebuah mobil. Serius? Oh, mimpi apa aku semalam? Nisa mendatangiku, membawa sebuah kunci mobil. Nisa benar-benar memberikanku mobil. Ini Bang, kunci mobilnya. Mobilnya yang terparkir di halaman Nisa. Mobil yang warna hitam. Itu surat BPKB dan STNK-nya. Sekalian abang bawa. Ucap Nisa. Nisa meletakkan kunci mobil dan surat-surat itu di meja ruang tamu. Ambil Bang, ucap Nisa lagi. Mungkin karena aku masih tidak bergerak sama sekali. Karena aku masih belum percaya Nisa memberikanku itu semua. Ini buat abang, tanyaku kepada Nisa. Iya, serius, ambil aja Bang, jawab Nisa. Aku segera mengambil kunci dan surat-surat tersebut di atas meja. Aku membacanya, suratnya atas namaku. Aku memandang ke arah Nisa lagi. Nisa mengangguk, seperti bisa membaca pikiranku. Terima kasih ya, Dek. Abang pulang dulu ya. Kapan-kapan bolehkah abang mengajak Azam menginap di rumah abang? Tanyaku kepada Nisa. Boleh, Bang. Azam juga kan anaknya abang. Bukan hanya anakku saja. Jawab Nisa. Aku segera berjalan dan pamit pulang. Aku berjalan menuju halaman rumah Nisa.
terlihat sebuah mobil SUV hitam terparkir. Masih baru terlihat dari plat nomor kendaraannya yang tertulis bulan ini dan tahun ini. Masih seperti mimpi, aku memencet remote mobil untuk membuka pintunya. Benar terdengar suara khas remote untuk membuka kunci mobil. Aku segera masuk ke kursi kemudi dan duduk. Aku menghidupkan mesin mobil. Aku masih termenung kenapa Nisa sudah berubah. Nisa memberiku mobil beserta surat-suratnya. Sedangkan waktu itu, Nisa memberiku rumah pun tanpa surat. Apakah ini pertanda Nisa mau rujuk denganku? POV Firza. Aku menjalankan mobilku keluar dari garasi rumah Nisa. Aku menganggukkan kepala kepada satpam rumah Nisa. Sebagai tanda, aku pamit pulang. Saat menoleh di kursi penumpang sebelah kiri sampingku, aku melihat ada sebuah kertas seperti sebuah surat undangan. Aku mengambilnya dengan tidak melepaskan tanganku dari kemudi. Aku mengambil menggunakan tangan kiri. Sekilas aku membaca nama Nisa dan Arya di sampul undangan. Seketika aku menginjak rem, hingga mobil berhenti mendadak. Dekat-dekat aku memandangi kertas undangan tersebut. Benar tertera nama Nisa dan Arya. Bagian nama penerima undangan tertulis namaku. Dengan cepat, aku membuka kertas undangan tersebut. Benar saja, Nisa dan Arya akan menikah hari Minggu besok, di tanggal yang aku baca. Jadi, 1 minggu lagi mereka menikah. Karena hari ini hari Minggu juga, pernikahan akan dilaksanakan di rumah Nisa. Dengan cepat aku meremas surat undangan tersebut. Sekilas melihat wajah Nisa di depan mataku. Nisa, mantan istriku yang sebentar lagi akan dipersunting oleh laki-laki lain. Padahal aku sangat berharap Nisa bisa rujuk denganku. Nisa tadi memberiku mobil. Aku mengira Nisa akan menerimaku jika aku mengajaknya rujuk. Namun aku salah. Justru Nisa memberikan kejutan yang tak aku sangka-sangka. Aku memukul-mukul kemudi. Rasanya frustasi. Aku berniat akan memutarbalikkan mobilku menuju rumah Nisa lagi. Aku ingin bertanya langsung kepada Nisa. Namun, ketika aku akan membelokkan ban mobilku, aku urungkan niatku untuk kembali ke rumah Nisa. Aku rasa aku sudah tidak ada harapan lagi. Apalagi undangan pernikahan Nisa tentu sudah disebar. Aku melirik di kursi penumpang. Sampingku ada sebuah map yang tadi terletak di bawah undangan. Namun aku belum membukanya. Aku penasaran. Akhirnya aku membukanya. Isinya sebuah surat sertifikat rumah di dalam map tersebut. Aku membaca alamat surat sertifikat yang tertera alamat rumahku yang diberikan oleh Nisa. Jadi, Nisa sudah memberiku rumah dan mobil, karena Nisa akan menikah lagi. Aku meletakkan kembali map tersebut di tempatnya semula. Kemudian aku menjalankan mobilku menuju pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Sebentar lagi Nisa akan bersanding dengan laki-laki lain, dan Azam akan memiliki ayah baru, tepatnya ayah tiri. Masih seperti mimpi, aku mendapatkan kabar yang paling menyedihkan ini. Ingin sekali aku memukul-mukul kepalaku dengan batu, supaya aku lupa dengan semuanya. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Saat aku sudah memasuki jalan besar, aku menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ingin sekali rasanya aku sampai di rumah, agar pikiran ini bisa lebih lega. Sekitar 1 kilometer, aku berjalan di jalan besar. Tiba-tiba aku terkejut tatkala ada seorang perempuan yang tiba-tiba hendak menyeberang jalan. Dengan cepat aku menginjak rem. Aku menghentikan kendaraanku dengan mendadak.
Rasanya jantungku hampir lepas. Aku sangat kaget sekali. Sekitar setengah meter lagi, mobilku menyenggol perempuan tersebut. Perempuan itu terduduk tepat di depan mobilku. Aku segera membuka pintu mobil dan menghampiri perempuan tersebut. "Mbak, nggak apa-apa?" tanyaku saat aku sudah dekat dengannya. Perempuan itu mendongakkan wajahnya ke arahku. Aku sangat terkejut, dan kami sama-sama terkejut. Ternyata yang hampir aku tabrak tadi adalah Fani, mantan istriku. "Bang Firza?" ucapnya terkejut. "Iya, Dek. Adek gak apa-apa?" "Maaf, tadi abang gak sengaja hampir nabrak adek," tanyaku. "Aku kaget sekali, Bang. Rasanya sendi-sendi kakiku seperti tidak bertulang," ucapnya seraya berdiri. "Maaf, tadi abang gak sengaja. Adek ngapain nyebrang jalan di sini?" tanyaku. "Aku mau melamar pekerjaan di seberang jalan itu, di tempat laundry. Kebetulan ada lowongan menyetrika pakaian," jawabnya. "Abang anterin ya, Dek," ajakku. "Gak usah, Bang. Tinggal nyebrang aja, gampang. Gak perlu diantar-antar segala," jawabnya. "Abang gimana kabarnya? Abang sudah rujuk dengan Mbak Nisa?" tanya Fani tiba-tiba. Aku terdiam menunduk. "Gimana kabar Mbak Nisa dan Azam, Bang?" tanyanya lagi, tanpa menunggu jawabanku dari pertanyaan yang pertama. Aku pandangi perempuan yang pernah aku nikahi tersebut, namun tak bisa aku sentuh. Wajahnya sudah kembali ayu seperti semula. "Kok enggak dijawab, Bang?" tanyanya lagi, mengagetkan lamunanku. Aku menarik nafas panjang, kemudian mengembuskannya perlahan. "Adek gimana kabarnya?" tanyaku, tanpa menjawab pertanyaannya yang aku rasa sangat berat untukku mengucap kata kalau aku tidak tadi rujuk dengan Nisa. Justru Nisa sebentar lagi akan menikah dengan Arya. "Aku alhamdulillah sehat, Bang. Sangat sehat. Ini mau nyari pekerjaan," jawabnya. Matanya memandang jauh menerawang ke pepohonan di sekitar tempat kami berdiri. "Adek sudah menikah lagi atau belum?" tanyaku penasaran. "Belum lah, Bang," jawabnya singkat. "Ya sudah, Bang. Aku pamit ya. Mau melamar kerja di seberang," ucapnya, seraya akan melangkahkan kakinya menyeberang jalan. Aku pandangi kepergian perempuan yang pernah mengisi hatiku tersebut. Wajahnya tampak teduh dan seperti tidak ada dendam kepadaku, walaupun aku pernah menyakitinya dan mencampakannya. "Dek, Dek, tunggu dulu," panggilku sebelum Fani sampai di seberang jalan. Fani sedang berada di perbatasan dua jalur. "Ada apa, Bang?" jawabnya menoleh ke arahku. "Nomor WhatsApp adek masih yang lama atau sudah ganti?" tanyaku sedikit mengeraskan suaraku. "Masih yang lama, Bang," jawabnya dari pembatas tengah jalan. "Oke, makasih, Dek. Hati-hati ya," ucapku. Bersambung.